Ini dari mana semua nih? Yang dari sini dari mana? SMK Negeri 1. Sebelahnya? SMK Negeri 7. Sebelah? Sebelahnya lagi? 97. Sebelah? SMK juga. Sebelahnya? Belakang? SMK 2. SMP 5, SMP 11, 11 semua. Oh ya, berarti SMP 5, SMP 11, paling banyak SMK ini ya sekarang ya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita berkomunikasi ya, kakak sekalian. Nah, dalam kita berkomunikasi itu ada beberapa hal yang harus kita kita penuhi ya. Tapi sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu ya, dari Orari Lokal Kota Yogyakarta. Saya wakil ketua Orari Lokal Kota Yogyakarta. Sedikit untuk kakak-kakak pramuka semua, untuk bagaimana kita akan menggunakan alat komunikasi. Ya, sebenarnya Anda semua ini sudah menggunakan alat komunikasi, termasuk HP handphone kalian itu. Di situ ada frekuensi, ada antenanya. Jadi antenanya mungkin kecil sekali karena frekuensinya udah sangat tinggi. Jadi perkembangan handphone juga disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi dan bandwidth tentunya. Semakin tinggi frekuensi maka semakin lebar bandwidthnya, makin banyak yang bisa ditampung dalam satu frekuensi. Nah, mungkin kalian pernah tahu yang pertama kali kita pakai HP itu sinyalnya GPRS ya. Sinyal GPRS itu kurang lebih frekuensinya 800-900 mega. Kemudian naik ke GSM ke 2G. Ya, 2G itu 2 GHz. Naik lagi ke 3G yang udah bisa ngirim gambar, bisa internet, bisa macam-macam, yaitu frekuensi 3 GHz. Kemudian sekarang naik lagi ke 4G. Frekuensi 4 GHz. Jadi makin naik frekuensinya makin tinggi. Tapi semakin tinggi frekuensi maka semakin berpengaruh hambatan yang ada di lingkungan kita. Makanya kalau kalian bawa HP, mungkin di dalam basement, atau di dalam lift, atau di dalam bangunan yang cukup tertutup, maka sinyalnya akan turun. Sama dengan radio. Radio juga ketika Anda pakai tertutup tempatnya, maka sinyalnya akan menurun. Cuman perbedaannya, yang kalian pakai ada frekuensi tinggi, sehingga sangat sekali berpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, ya kalau kita lihat BTS, Telkomsel, apa semua itu, antenanya tidak ke atas gini, antenanya pasti ke bawah, diarahkan ke tempat-tempat yang bisa di cover area dari frekuensi GSM tadi, 4G tadi ya, sehingga Anda bisa menggunakan. Sekarang sudah ada juga 5G, frekuensi 5 GHz, itu lebih tinggi lagi, kecepatannya lebih cepat lagi. Nah, di samping itu kita juga punya komunikasi yang tidak berbayar. Kalau itu kan kalian harus beli kuota. Kalian harus beli kartu ya. Tapi memang tidak perlu izin. Siapapun bisa langsung menggunakannya. Tapi kalian harus mendaftar, harus registrasi dan segala macamnya ya. Nah, kita di sini sebagai amatir radio punya satu wadah yang namanya Orari, Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia. Kita bisa menggunakan frekuensi nggak bayar. Tapi kita punya call sign. Call sign itu ibaratnya kita punya motor, kalau nggak punya SIM kan kita nggak bisa bawa motornya. Motor bebas kita beli, tapi kalau kita nggak punya SIM, kita nggak bisa bawa. Sama, Orari, kita punya HT, kalau kita nggak punya call sign, kita nggak bisa bebas make HT ini sembarangan. Karena frekuensi ini harus ada izinnya, bisa rapi, bisa Orari. Tapi secara luas, untuk kita bisa menjangkau seluruh dunia, maka izin yang berlaku internasional itu adalah Orari. Kalau yang lain tidak berlaku. Jadi kalau Orari
Orari itu berlaku izinnya secara internasional. Jadi kalau misalnya call sign saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, itu satu dunia kalau dengar call sign ini pasti dari Indonesia. Satu dunia udah dengar Yankee Charlie itu pasti dari daerah Jawa. Ya, dari Jawa. Yankee Charlie itu sudah dari Jawa. Karena call area tuh itu masuk Jawa. Kemudian Yankee India Zulu. Wah, ini pasti di ini. Udah ketemu. Jadi kalau orang dari misalnya Amerika ngetahui call sign saya komunikasi dengan orang Amerika, dia langsung tahu Yankee Charlie itu, wah ini Indonesia ini, areanya tuh ini berarti daerah Jawa ini. Kemudian Yankee India Zulu, oh ini Yogyakarta, DIY lah, daerah istimewa Yogyakarta. Ini entah di Kulon Progo, entah di kota Yogyakarta, entah di Sleman, itu masih yang penting masih masuk DIY. Jadi call sign ini adalah sebagai identitas kita. Jadi kita di Orari itu nggak bisa ngirim berita sembarangan, ya, kita nggak bisa ngirim berita bohong-bohong. Jadi beritanya harus akurat sesuai dengan apa yang kita lihat. Jadi itulah konsekuensi dari kita jadi seorang amatir. Tapi untungnya kita adalah kita bisa dikenal seluruh dunia tanpa harus menyebut alamat kita. Jadi dia udah tahu, oh ini pasti dari Jogja, oh ini pasti dari Indonesia. Nah seperti itu. Jadi satu call sign seluruh dunia satu saja. Jadi nggak ada yang sama. Mungkin kalau saya namanya Edi ya, saya nama Edi. Kalau Edi itu mungkin di Indonesia aja udah ribuan ya nama Edi. Bahkan di seluruh dunia itu yang nama Edi bisa jutaan. Tapi kalau call sign seluruh dunia berjuta-juta orang itu cuma satu. Yankee Charlie itu yang di Zulu, nggak bisa sama. Mungkin kalau KTP itu bisa jadi, bisa sama, double. Meskipun beda negara, mungkin kalau kita bikin ID-nya sama bisa double. Tapi kalau call sign nggak bakalan bisa double. Cukup satu orang satu call sign seluruh dunia. Makanya kenapa saya tekankan di sini bagi kakak-kakak kalau misalnya mau bergabung dengan amatir itu sangat-sangat mempunyai nilai tinggi karena itu tadi kita dikenal. Satu, kita diketahui. Dua, kemudian kita apa yang kita ucapkan itu dipercaya. Makanya jangan kita memberikan berita bohong ke luar seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan pelajaran karena ini nanti satelit akan melintas di kota Yogyakarta. Hari ini beruntung bagian kalian ini shiftnya shift 1 ya. Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Wah, sampai jam 10. Kamu masih dapat satu season. Oke, kalian masih dapat satu satelit. Jadi nanti satelitnya melintas pada pukul 9.40 lewat sini ya. Itu kita akan menerima pancaran SSTV. SSTV itu apa? SSTV kita menerima gambar ya. Gambar dari satelit. Jadi ini SSTV ini berfungsi ketika kita mungkin dalam keadaan darurat, bencana. Contoh waktu di kota Yogyakarta tahun 2006 itu gempa HP nggak bisa dipakai ya, semua listrik mati, kalian udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa main game online, nggak bisa chatting ke teman-teman, nggak bisa ngirim apa-apa gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengabarkan ke teman-teman kita yang ada di luar Yogyakarta? Melalui satelit amatir. Kita punya satelit amatir namanya 8A2 Orari atau IO86, satelit karya anak bangsa Indonesia ya. Jadi jangan salah, Indonesia ini punya satelit yang dibuat oleh anak bangsa kita sendiri, jadi Indonesia, yaitu satelit IO86 atau 8A2 Orari atau Indonesia Oscar 86. Jadi urutan satelit kita itu urutan ke-86 di seluruh dunia untuk satelit amatir. Nanti dikasih urutan. Kemudian ada juga satelit yang dari luar, dari Amerika. Misalnya AO91 itu American Oscar 91, berarti urutannya ke-91. Kemudian ada dari Filipina Oscar 101. Itu satelit dari Filipina. Kemudian ada dari Arab Saudi SO50 atau Saudi Oscar 50.
Itu dari Arab Saudi. Itu nanti yang bisa kita pakai untuk komunikasi maupun kita bisa menggunakan gambar ya. Nah, kali ini kita akan fokus ke satelit kita dulu ya, satelit IO-86. Nanti akan melintas pada pukul 9.40. Untuk itu saya akan mempersilakan kepada kakak-kakak sekalian untuk mendownload aplikasi di Play Store namanya Robot 36. Silakan di-download sekarang. Silakan di-download aplikasi Robot 36. Nanti kalau sudah selesai di-download, nanti kita akan praktek langsung, karena waktunya mepet, kita langsung praktek ya. Ya, sambil kalian download, saya juga sambil jelaskan ya. Nanti selain Anda menerima pancaran SSTV, nanti kalian juga akan belajar komunikasi di radio VHF dan radio HF. VHF itu 2 meter, frekuensinya 144 MHz sampai 148 MHz. Itu untuk yang amatir ya, untuk yang orari. Kemudian nanti Anda akan berkomunikasi di frekuensi HF. Ya, frekuensi HF itu 7060 ke atas ya, atau 7 MHz sampai 7,2 MHz. Nanti Anda bisa berkomunikasi di situ. Jadi frekuensinya sangat rendah sekali ya. Jadi kalau HP Anda antenanya segini ya, karena dia 4 giga ya, hanya berapa senti. Tapi kalau nanti Anda memakai HF, itu pancarannya HF, itu frekuensi 7 MHz. Sekarang Anda 4 GHz. Bedanya jauh banget ya, antara 7 sama 4 giga. 4 giga itu berarti 4000 MHz. Sementara yang nanti kita pakai untuk mancar 7 MHz. Artinya semakin rendah frekuensi maka antenanya semakin panjang. Makanya antena yang digunakan untuk HF ini sangat panjang. Dan rumusnya itu 300 dibagi frekuensi dikali lambdanya. Seperti itu ya. Oke, sudah pada download semua? Udah selesai downloadnya ya? Oke. Saya akan menjelaskan untuk masalah komunikasi ya. Komunikasi nanti kalian akan beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang dasar-dasar aja, yang singkat-singkat aja ya. Ketika kita berkomunikasi, misalnya saya memanggil rekan saya, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee, Pak Pri ya. Terus dia menjawab, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, silakan. Jadi kalau kita menjawab, kita sebutkan call sign di sana dulu ya. Nanti kan ada call sign dari kuarcap masing-masing, kuarcap atau kuarda ya. Itu kita sebutkan call sign mereka dahulu, baru call sign kita. Call sign kita apa di sini? Call sign kuarcap kita, ada yang tahu? Belum tahu ya. Jadi call sign kita di sini Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Dihafalin ya. Dihafalin tuh, nanti kalau kalian komunikasi di bawah, nanti di HF atau 2 meter, kalian harus hafal nih. Dicatat boleh, nggak apa-apa, Yankee Hotel 2. Jadi penyebutan angka itu harus pakai bahasa Inggris, nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan Yankee Hotel 2, nggak boleh. Ya. Kemudian penyebutan fonetiknya juga udah diatur. Jadi misalnya alfa, beta, Charlie, Bravo, alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eko, itu udah ada bahasanya sendiri. Jadi itu nanti ada di papan, bisa disebutin. Misalnya nama saya Edi, Eko, Delta, Yankee, karena saya pakai Y ya, Eko, Delta, Yankee. Misalnya nama saya Anto gitu ya. Apa ejaannya Anto? Alfa, November, Tango, Oscar. Jadi kalau nanti dia nggak jelas, ini misalnya lawan kita nggak jelas, tolong diulangi namanya siapa? Eja. Misalnya namanya Anto nih, dieja aja. Alfa, November, Tango, Oscar, Anto, kayak gitu. Ya nanti ada di papan di bawah itu ada
ejaannya nanti tinggal dieja nama kita, hafalin. Misalnya siapa yang di sini nanti mau komunikasi, hafalin namanya masing-masing ya. Nanti lihat di situ, lihat di bawah nanti, misalnya namanya siapa, Ita gitu. Ya udah, India Tango Alpha. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas, kita nyebutin nama kamu siapa, Ita gitu. Nah, terus, wah nggak jelas apa namanya ya, langsung eja aja. India Tango Alpha, pasti di sana udah langsung oh ya, udah jelas kayak gitu. Jadi nanti silakan namanya masing-masing dirubah menjadi sebutan tadi itu. Ketika nanti nggak jelas, Anda sebutin apa yang sudah saya sampaikan tadi di eja. Ya, itu supaya mempercepat komunikasi. Kemudian pada saat kita komunikasi, pasti kita akan ditanya, apakah nama Anda Anto? Sudah benar, kita jawabnya benar, tapi dengan bahasa amatir kita bisa jawab QSL. Ya, QSL itu artinya benar. Ya, apakah nama Anda ini Ita? Langsung Anda jawab QSL, benar. Kemudian ketika memberikan informasi, misalnya dia ngasih informasi, saya dari WhatsApp ini, alamat ini, kita catat ya, kita catat. Jadi kita catat, oh namanya ini dari WhatsApp ini, dari kabupaten ini kita catat. Terus dia tanya, apakah sudah jelas? Di copy QSL. Bisa di copy gitu ya. Kalau di copy berarti kita udah nyatet, udah bener. Jadi kalau di copy, kita menyebutkan di copy berarti kita udah mencatat apa yang dia omongin di copy. Artinya kita udah mengcopy apa yang mereka sebutin, udah jelas. Langsung kita nyebutin QSL, di copy QSL gitu. Jadi sudah jelas. Atau QSL aja nggak masalah, itu juga sudah mewakili. Jadi udah jelas. Jadi ingat, ketika nanti Anda komunikasi di bawah, harus bawa kertas ya. Bawa kertas, catat jamnya. Jamnya dicatat. Jadi misalnya saya komunikasi jam 9. Jam 9 itu adalah kalau di waktu UTC itu dikurangi 7. Jadi kalau jam 9 di Indonesia, waktu UTC-nya berapa? Berapa UTC-nya? 2 ya, jam 2 UTC. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa konversi, nggak masalah, tapi Anda tulis WIB-nya ya di belakangnya, misalnya jam 9.40 WIB, tulis saja. Terus atau kalau misalnya kalian tahu UTC-nya, silakan jam 9.30 UTC itu jam 9.30 WIB itu berarti jam 02.30 UTC ya. Jadi nanti ketika Anda komunikasi jangan lupa pertama jam dicatat, karena nanti pendamping Anda ini akan menlogsit. Ya, akan meloksit. Jadi dia meloksit apa yang kalian lakukan percakapan pada jam itu. Jadi 1 jam ya. Kedua, call send. Jangan lupa call send-nya. Yang pertama yang kita catat jam, kemudian yang kedua call send. Call send siapa? Call send yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. Misalnya dari WhatsApp Kalimantan. Ya mungkin yang ke Hotel 7 bla 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 gitu ya. Itu dicatat. Kemudian yang kedua operatornya. Jadi sudah jam, call send, operator. Operatornya siapa? Yang diajak bicara kita ini, lawan bicara kita tanyain namanya siapa. Kita tulis. Jadi jam, call send, operator. Terus kalau kita mau nambah lagi boleh. Misalnya penanggung jawab di sana siapa? Kita tanya penanggung jawab siapa. Terus antenanya menggunakan apa, radionya apa, terserah Anda bisa bertanya. Paling tidak kita melakukan komunikasi itu dengan pertanyaan yang mengarah kepada situasi di sana. Misalnya stasiunnya seperti apa gitu, silakan. Itu percakapan yang nanti bisa Anda lakukan. Jadi yang paling penting dicatat nanti di kertas itu jam, call send lawan bicara, operator, sama frekuensi. Jangan lupa frekuensinya ya. Nanti di layar radio itu nanti ada angka
Misalnya 7.105, 7.145 itu dicatat. 7 titik berapa? Ya, jangan lupa dicatat ya. Karena kemarin yang season kemarin ada yang lupa nggak nulis frekuensinya. Padahal ketika bercakap itu, ketika melakukan komunikasi itu frekuensinya udah pindah. Misalnya gitu ya, pindah frekuensi, nyari lagi, pindah, nyari lagi. Ketika sudah berhenti di frekuensi yang kita ajak ngomong, kita catat frekuensinya. Jangan lupa ya. Yang paling penting tadi apa? Satu apa? Jam. Kedua kolsen. Ketiga operator. 4 frekuensi. Jangan lupa juga yang penting juga adalah yang kelima itu adalah report, laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan laporannya. Laporannya itu bukan baik-baik saja, bukan laporannya jelas-jelas saja, bukan begitu. Jadi kalau di amatir itu ada laporannya bisa 59. Apa arti dari 59? Angka 5 di depan 59. Jadi kita nggak nyebutin 59 ya, tapi kita nyebutin 59 pakai bahasa Inggris. 59. Jadi apa arti 59? 5 itu artinya jelas. Apa yang diucapkan jelas. Misalnya A, B, C, D, E dan seterusnya itu jelas. 5. Misalnya dia nyebutin namanya Anto. Anto kita dengerin itu benar-benar jelas. Anto. Nah, itu 5 nilainya. 5. Kemudian apa artinya 9? Artinya 9 itu bersih. Tanpa ada kemerosak, tanpa ada kersek-kersek, itu sinyalnya bersih. Jadi sinyal bersih itu kuat ya, nggak ada gangguan sama sekali, itu kuat, itu 9. Jadi 59. Ingat, kalau kita terima bersih dan jelas, berarti 59. Nah, ada kalanya sinyalnya bersih, nggak noise, nggak kresek-kresek, tapi nggak jelas. Misalnya dia nyebutin namanya Anto, kita dengernya namanya Pak Ijo, itu kan udah nggak nyambung kan? Udah nggak nyambung berarti nggak jelas nih. Apa tadi namanya? Anto, Pak Ijo, Pak Ijo. Wah, Anto kok jadi Pak Ijo ya? Berarti nggak jelas nih. Artinya kalau nggak jelas sama sekali nggak jelas, itu bisa nilainya 3, bisa 39. Padahal sinyalnya gede 39. Tapi kalau sinyalnya juga kemerosak gitu ya, nggak jelas juga, bisa 3, 4 atau 5 berapa ya. Jadi ada juga ini, ada juga jelas tapi kemerosak, ya, jelas tapi kresek gitu. Dia nyebutin namanya Anto, jelas nih, cuman kupingnya harus nempel di ini. Wah, Anto, iya Anto betul. Anto ini kayaknya, bener Anto. Kalian jawabnya Antonya udah 5 nih nilainya, tapi sinyalnya kemeresek. Bisa 54, bisa 55. Itu arti kekuatan sinyalnya. Bisa 54, 55, 56 ya. Jadi yang angka 6, angka 5 di belakang 5 yang pertama itu menunjukkan kekuatan sinyal. Jadi sinyalnya kemerosak atau apa itu nanti dia akan turun. Tapi ini hanya pengetahuan buat Anda semua. Artinya nanti pada saat Anda komunikasi nggak mungkin sedetail apa yang saya ucapkan ini, karena yang jelas pada saat kalian akan pertama kali komunikasi pasti akan bingung. Ya, pasti akan bingung pertama. Ini baru pertama kali mau ngomong kan ini di radio. Nah, itu pasti akan bingung. Tapi paling tidak yang saya sebutkan ini menjadi satu masukan bagi kakak-kakak sekalian, bagaimana cara kita berkomunikasi. Ingat, kalau kita komunikasi di radio tidak sama dengan di handphone atau di HP. Kalau di HP, kita ngomong langsung nih. Nggak berhenti-berhenti, kita ngomong aja, udah sana ngomong, kita ngomong. Tapi kan sama aja nih. Kalau kita ngomong, sana ngomong juga kan akhirnya nggak connect. Dari arah barat ke timur. 1 jam sekali pasti melintas. Pada saat terjadi bencana, satelit GEO-86 akan memfokuskan komunikasi di situasi bencana, lokasi bencana. Nah,
Disitulah rekan-rekan amatir kita, HP-nya nggak jalan, tapi HP masih bisa untuk moto. HP masih bisa untuk moto. Kemudian HP itu dikoneksikan ke HT. Ini dipencet PTT-nya, fotonya tadi ditransfer berupa audio menjadi audio digital, dipancarkan ke satelit, diterima teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga berita di Palu tadi sampai ke kita berupa gambar situasi yang ada di Palu. Jadi bisa dikasih gambar, dikasih tulisan, berita juga bisa di bawahnya. Ini akan saya praktekkan ke kalian semua, bagaimana nanti pada saat situasi darurat kita masih bisa menggunakan satelit dimanapun kita berada, mau di hutan, mau di laut, mau dalam goa misalnya dekat-dekat apa itu ya, misalnya di hutan kita tersesat di gunung, kita misalnya tersesat di laut, di tengah laut yang nggak ada apa-apa sama sekali, tapi kita masih bisa bawa AT, masih bisa ke satelit tanpa pulsa, tanpa biaya. Oke, sekarang kita siap-siap. Pak Bri bisa dibantu? Disiapkan ya, dibuka aplikasinya. Dibuka aplikasi untuk SSTV. Ya, nanti gabung aja. Jadi satu HP. Di depan aja. Di depan aja biar gabung. Jadi ini nanti udah cocok. Ini bisa didekatkan. Jadi nanti ada level. Ini levelnya ini levelnya hijau nih ya. Ini boleh. Kalau bisa levelnya di setengah sini nanti sesuai dengan ini suaranya. Kalau mungkin di sini ya biasa. Kalau kita di sini apa? Supaya level ini nanti hijaunya naik di setengah. Ya. Ya, jadi sudah dua. Bisa. Nanti taruh sini HP yang dikumpulin aja. Coba dari belakang. Nah, ini kan ada level ya. Ini levelnya. Ini level audio nanti dari HP ini. Jadi kita hijau ini naik sampai di tengah. Jadi kalau misalnya cuma begini, ini kan biasanya mic HP kita dari bawah ini. Ya. Jadi bisa satu HP, bisa 4 orang. Mau taruh di sana ini nanti gabung sama ini. Boleh. Ya. Nah ini ada level, ini levelnya kan naik. Nanti ketika ada audio dia akan naik. Ini audio. Paling tidak levelnya setengah ya. Setengah. Nah level setengah ini bisa didekatkan nih. Radio ini kita bisa di sini. Dia biar bisa merisi suaranya. Jadi ya. Dan di sini gabung aja mungkin orang kaya. Gabungnya taruh aja di dekat sini. Oke. Dekat sini. Nah, mic-nya ingat ya, mic kita di acara di sini. Jadi dia akan merespon suara taruh sini. Jadi kita dibalik. Ya, gitu. Nanti ini levelnya naik turun ini hijau ini naik turun. Kalau bisa levelnya dia di setengah. Setengah itu berarti audio yang masuk ke HP itu cukup untuk mendengar. Ya, kalau misalnya nanti kurang nanti ya, datagram tadi. Jadi nanti satelitnya itu dari arah barat sana ke utara, ke timur. Jadi nanti dia akan naik pelan-pelan terus. Ini karena high elevasi. High elevasi itu berarti dekat dengan kita. Nanti satelitnya naik di atas ini. Di atas kepala. Tapi di atas kepala itu jaraknya 600 kilo. Jadi kita nggak bisa ngeliat. Cuman seolah-olah di atas kepala kita tapi 600 kilo. Tapi kalau posisi masih di sana, itu jaraknya 3000 kilo. Jadi sangat jauh kan? Tapi bisa. Hah? Nggak apa-apa, nanti dekat sini ya, ini saya akan hidupin nanti.
Ini 30 detik lagi. Babri bisa dekat-dekat teman-teman, apa dekat kakak-kakak. Nanti sebagian sini dekat saya, nggak apa-apa. Ini nanti bagi dua aja. Nah, aplikasi Ratagramnya dihidupin ya, Ratagram, jangan pakai yang satelit. Nanti untuk ngeresip Ratagram udah hidup. Nah, posisi ada tulisan listening nggak? Listening dipencet. Listening. Ada listening ya. Gak apa-apa, kita nunggu. Kelihatan nggak tulisan listeningnya? Ada kan? Ya? Iya, listeningnya. Awas, ini satelitnya di sini. Ini udah ngirim ya, nggak kerasa dia ngirimnya. Tuh. Nanti ada tulisan di situ. Tuh, ngirim tuh. Itu ngirim. Deketin ini. Informasi untuk densnya seperti apa nih? Nah, ini dikirim nih, Telegram nih. Ada. Bukan, Hah? Satu. Buka spell nggak, Bro? Spell dibuka. Bilang dong. Takut juga fail tuh. Nah, itu dia ngirim tuh. Information terus. Dan kita menaikkan ke uniform Juliet. Ya, jelas. Standby, woi, standby. Iya itu. Itu kan standby. Belum ada. Belum tahu kan? Ada. Apa kata-katanya tadi? Sebutkan judul buku kepanduan pertama yang Nah. ditulis Raden Powell. Catat. Agak bahasa Inggris juga ada. Itu bunyi lagi tuh apa? Dicatat ya, pertanyaan dijawab, nanti dikirim. Nggak apa-apa, temennya nggak semua yang ngerisip nggak apa-apa. Nanti ada yang salah satu nyatet nggak apa-apa. Salah satu nyatet nggak apa-apa. Ngirim lagi. Please stand by. This is your target. Please stand by our station. Amerikan lagi. Itu ngirim tuh. Ada lagi dapat nggak? Belum. Awas, antenanya mau ke sana nih. Sini belakang saya, belakang aja. Sini. Tuh. Cepet.
mana ini segi coba. Dekat itu kamu, silakan di dekod. Standby for daerah tidak apa-apa. Standby, please standby. Itu pertanyaan banyak udah ini ya masuk ya. Ini ada pertanyaan ini loh. Nanti kamu jawab ya. Masih sama. Ada anaknya. Masih sama tuh bro. Terus dipasin situ ya, Pak? Nah, Harus dipasin di situ. iya, ini pasin untuk posisi satelitnya. Jadi kalian nanti lihat aja tulisan di situ, nanti dijawab. Oke, isinya sih ya. Itu baru. Sudah telu Pak Bri. Hebat. 64 feet. Ada tuh masuk terus? Udah banyak ini pertanyaannya. Nomor 2-nya pakai bahasa Inggris. Nah, satelitnya udah mau naik ke atas kepala. Udah ada, Pak. Nah, burung masih tiga juga. Naik. Tanah naik. Tiga. Berapa ratus kali ini diulang. Sama pertanyaannya. Iya sama. Gak apa-apa. Ini sekarang udah pakai. Standby for daerah tidak. Jodhat. Tidak apa-apa. Yankee Hotel 3. Empat Pak Bri, pindah 4. Frekuensinya Pak Bri 4. Silakan NCS di timur, silakan NCS di timur. Operator. Pak Bri, geser saya antenanya harap medun. Geser itu kan belakang. Ada suara apa? Apa? Yankee Hotel 3 Alpha Mike Juliet. Yankee Hotel 3 Alpha Mike Juliet, silakan standby, sedang ada moderator 6. Lima Pak Bri, 5.
Masih sama pertanyaannya? Nggak apa-apa, ini siapa tahu ada yang baru, kita siap aja. Izin kamera, adikku nggak bisa. Saya Delta ACC. Ya ya untuk ini Delta Air Alpha dari Delta yang di Bravo 7 sektor untuk Papa panggil. Ya silakan Om. Silakan dilanjut. Baik Om. Masih sama pertanyaan? Oke, kalau udah masih sama, karena elevasinya udah rendah, ini udah nabrak tembok, jadi nggak apa-apa, udah cukup. Nah, jadi kakak sekalian, itu tadi ada dikirim dari teman-teman kita, NCS dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, yang terakhir tadi di sana itu dari Sulawesi. Jadi kenapa diulang-ulang? Supaya yang menerima itu bisa mendapatkan berita yang sama. Karena mungkin ada yang dari barat nggak bisa menerima, yang di timur kan nggak bisa terima nih, kalau di barat satelitnya masih jauh. Tapi kita di sini bisa terima semua, mau dari barat, tengah, sampai timur bisa. Makanya tadi kakak-kakak sekalian menerima beberapa pertanyaan yang sudah diterima. Ada berapa pertanyaannya? Dua. Apa yang ditanyakan? Judul buku panduan pertama yang ditulis Baden Powell. Judul buku panduan pertama dituliskan oleh Raden Powell. Terus yang kedua? What was the title of the first scouting book Baden Powell wrote? Apa yang Tulis Baden Powell. ditulis Baden Powell? Pertama. Ya, oke. Jadi itu nanti dijawab. Tuh pertanyaannya ditulis terus dijawab ya. Oke. Nanti bisa nunggu informasi dari saya itu dikirim kemana. Tapi paling tidak Anda serahkan ke bagian panitia jotanya ya. Disiapkan itu nanti hasil pertanyaannya. Oke, jadi semuanya sudah berhasil menerima pancaran dari satelit. Ini tadi programnya adalah Retegram. Retegram itu mengirim berita secara cepat. Itu hasilnya. Kita nggak dengar suara orang ngomong, tapi kita bisa ngerisip beritanya. Ya, jadi nggak dengar, tau tadi nggak dengar apa-apa itu, cuman kayak mencret. Tapi itu adalah berita. Itu adalah berita yang dikirim dari satelit. Nah, season ini beruntung bisa dapat game pertama. Nanti season kedua adalah game SSTV. Jadi untung kita masih bisa download tadi ya. 10 detik lagi. Persiapan ayo. Aplikasinya hidupin, persiapan. Bisa dekat sini nanti. 40 detik lagi. Darat. Sini. Kejauhan gitu nanti enggak. Belum satelitnya belum masuk. Tadi. Ya, 7 detik lagi. 5 detik. Ya, kita tunggu aja. Jadi ini satelitnya dari sekarang posisi di Sumatera nih. Satelitnya posisinya dari kita saat ini 2.800 kilo. Jadi kita menerima gambar kira-kira 2.000 kilo lah dari sini. Kalau tadi kita di dalam ruangan hanya berapa meter ya?
Ini sekarang ribuan kilo. Kita tunggu. Belum ada. Nah, ini sudah mau siap gambarnya. Bentar. Sinyalnya udah mau masuk. Bentar lagi. Itu tuh. Ada yang make bergensi. Ini yang gua tuh. Oh, stand by. Oke. Dirubah baru antenanya. Geser-geser. Nggak bunyi tuh, Bro. Cari sinyal, tapi cari sinyal. Geser-geser. Hotel 16 Diego Juliet. Silakan NTS Tengah, dilanjutkan SSTV-nya. Oh, station please stand by. Ada tulisannya nggak itu? Apa? Pertanyaan. Ya udah nanti cobain lihat dicek lagi. Nanti dibaca ya pertanyaannya ya. Nah, itu nanti dibaca. Rana ya. Di sini aja, ikut sini aja nggak apa-apa. Ini ada gambar. Ya, jadi ada gambar orang. Mulai ada gambarnya. Iya. Iya. Boleh minum boleh. Coba cari persinyalnya. Mana ada gambar? Iya.
lahir di negara mana? Siapa itu? Betul tahu kan? Tahu. Dipencet tanda flash disk tuh, pencet tanda flash disk. Simpan di save itu tanda anu hard disk apa itu di save ya. Di save ini udah. Sekarang ini loh, ini. Sekarang mulai lagi, baru lagi. Aduh, Ada baru lagi. ada, mulai baru lagi. Terus habis bisa nanti bisa lagi. Ada kok masuk di galeri. Matiin aja, Bro. Tadi bawahnya nggak sih? Punya aku nyambung. Sama. Punya aku nggak nyambung. Nggak apa-apa, nanti temannya bisa saling anu Pak. Di negara mana? Di Sultan nggak sih? Untuk mana? Di 9. Ya, bisa nggak ya, Pak ya? Nah, Mungkin tuh. Tahu kan gambarnya tuh? siapa? Itu ada pertanyaan apa tuh? Lahir di negara mana? Nah, itu cara mana? Enggak. Ini bagus nih, nilainya bagus. Itu juga. Bisa. Ini posisi satelit udah berubah. Ini, cepet. Lagi. Lagi. Masih sama ya kayaknya gambarnya. Udah, Beda kayaknya. coba lihat. Beda kayaknya. Oh, beda. Beda negara. Beda. Ini doang. Satelitnya makin turun nih, makin ke sana, ke bawah. Kelihatan kan? Ya. Tahu gambarnya siapa? Harus tahu loh kalau muka. Satu lagi. Udah dapat 2 yang sempurna ya. Ini lagi. Ya. Ini gambar yang pertama kali dipotong nggak sih? Iya. Iya.
Nah, jadi beda, ada 3 gambar beda kan? 4 apa 3? Nah, ya. Itu nanti itu tersimpan di picture. Coba Anda cek semuanya di picture. Di folder picture nanti tersimpan di situ. Oh iya, ini yang pertama tadi ke foto. Iya. Ada kan di folder picture? Nah, itu nanti dijawab aja. Ada 3 gambar kalau nggak salah semuanya. Ya, bisa dijawab. Nanti link gambarnya bisa kalau mau dapat award itu nanti saya kasih linknya, nanti bisa dikirim ke situ. Atau di Jota-Jota ada nggak link untuk award CCTV? Nggak ada ya? Oke, nanti saya kirimkan linknya, nanti bisa dikirim ke situ ya. Nah, ini ada, siapa ya punya HP di sini salah satu? Bisa saya kirimkan. Ini beda sekolahan ada. Sekolah ya, beda ya. Nah, kayak masing-masing sekolahan salah satu nyantet itu, gampangnya ya. Scan Atau anunya saja, siapa yang anu ya? Biar nanti tak kirim ke siapa? Mbak siapa itu ya? Yang Kemarin siapa ya? masih mau atau lewat mbak itu udah yang itu. Atau mau dipoto ini aja nih alamatnya nih tuh. agak pas ya, Mak. Aduh, tegar tadi. Yang Nah, itu nanti bisa. Siram ya? Berulang-ulang. Ini nggak jawab, ini ngirim SSTV nanti tadi gambarnya, nanti dapat award. Dapat award langsung di-download. Nah, ini awardnya contohnya seperti ini nanti. Nah, ini nanti awardnya seperti ini. Oh, apa itu? kalau kirim Ahmad dapat itu nanti bisa dapat. Bisa kok. Oh, Tapi pakai call sign di sini apa namanya call sign-nya? Yankee Hotel, to Uniform Yankee Juliet. Ya. Oke, sekarang bisa masuk ke sana. Ya, masuk ke silakan masuk ke ruangan radio. Silakan masuk ke ruang radio. Sini, nggak apa-apa panas-panas ya. Ya, ikuti aja dulu ada. Jadi sekalian, kita di sini mau komunikasi satelit SO50 atau satelitnya punya Arab Saudi. Jadi ini arahnya dari arah selatan nanti ke utara. Ini high elevasi. Jadi nanti kita bisa komunikasi di satelit. Nanti saya ajarkan pertama kali saya ngomong, nanti bisa diikutin salah satu bisa ngomong, saya pegangkan extra mic-nya karena mungkin pertama kali ya. Tapi ini luar biasa, kalian saya tidak kasih materi langsung masuk sini karena satelitnya udah masuk masalahnya. Jadi sulit kita mau ngasih materi terlalu lama ya. Kita tunggu aja sebentar, ini satelitnya udah kelihatan di tracking saya. Saya buka dulu. Call sign-nya di sini tahu nggak? Call sign kita. Di sini call sign-nya make Yankee Hotel to Uniform Yankee Juliet. To Uniform Yankee Juliet. Sekali lagi Yankee Hotel to Yankee Hotel to Uniform Uniform Yankee Yankee Juliet. Juliet. Coba cepat, nyebutin cepat. Yankee Hotel to Yankee Uniform Uniform. Yankee Juliet. Lagi, coba cepat. Yankee Hotel to Yankee Hotel to Uniform Yankee Juliet.
Lagi, Yankee Hotel 2. Yankee Hotel 2, Uniform Uniform, Yankee Juliet. Ya, jadi itu penyebutan call sign harus dihafalkan karena nanti kita akan masuk dengan call sign itu ya. Berapa menit lagi? Arah sini. Jadi season ini sebenarnya kita juga dapat kuis, dapat game. Gamenya adalah menerima CW atau Morse. Jadi menerima Morse nanti kakak-kakak nanti silakan diartikan ya, Morse itu nanti ini lagi di receive sama Kak Orari yang lain untuk mereceive CW. Nanti bunyi CW itu, bunyi si Morse-nya itu nanti diartikan ya. Itu mungkin ada pertanyaan atau apa nanti dijawab. Nah, situ. Nah, boleh nanti mau dengerin Morse itu dihidupin audio recordnya. Kalau yang ikut Morse, audio recordnya dihidupin. Oh, di sana 86 Morse. Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Secure. 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 Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Secure. Yankee Hotel 2 Uniform Juliet. Yankee Juliet. Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet. Salah satu yang berani mau ngomong. Bilang Yankee Golf One. Yankee Golf One. Pencet. Sambil pencet, Maman. Yankee Golf One. Bravo. Bravo. Hotel Uniform. Hotel Uniform. Yankee Hotel 2 Yankee Hotel 2. Uniform Uniform. Yankee Juliet. Pencet lagi, panggil. Yankee Golf One. Yankee Golf One. Yankee Golf One. Yankee Golf One. Bravo Hotel Uniform. Bravo Hotel Uniform. Yankee Hotel 2 Yankee Hotel 2. Uniform Yankee Juliet. Lepas itu dulu. Yankee Hotel 2 Uniform Hotel Juliet, your 59, this is Yankee Golf 1, Bravo Hotel Uniform, good luck. Thank you. Satu yang lain lagi. Ayo. Yankee Golf 1, Bravo, Yankee Delta 9. Yankee Delta 9. Pencet. Yankee Delta 9, pencet. Yankee Delta 9. 5 Alpha Mike. Yankee Hotel 2. Uniform Yankee Juliet. Uniform Yankee Juliet. Lepas. Yankee satellite.
CQ satellite 9 Mike 8 Sierra Juliet Mike 9 Mike 9 Mike 8 9 Mike 8 Sierra Mike Juliet Sierra Mike Juliet Mike Juliet Yankee Hotel 2 Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet Uniform Yankee Juliet Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Hotel 2 Yankee Uniform Juliet 59 this is Yankee Golf 1 Bravo Hotel Uniform Hotel Yankee Golf 1 Yankee Golf 1 terus Yankee Golf 1 berapa hotel uniform Yankee Golf 1 berapa Yankee hotel Golf 1 berapa hotel uniform berapa hotel uniform Yankee Hotel 2 Yankee Hotel 2 uniform Yankee Juliet Uniform Yankee Juliet your 59 You're 5'9". thank you Thank you. Roger, thank you. Yankee Hotel 2 Uniform Yankee Juliet Yankee Hotel 2 Alpha Kilo Juliet Yankee Hotel 2 Yankee Hotel 2 Alpha Kilo Juliet Alpha Kilo Juliet Yankee Hotel 2 Yankee Hotel 2 uniform Yankee Juliet Uniform Yankee Juliet arah ya tidak arah satelitnya sana Delta 9 9 Mike again Yankee Hotel 2 uniform Yankee Juliet Hotel 3 Yankee Uniform Juliet this is 9 Mike 8 Sierra Juliet Mike get back station 9 Mike 8 Sierra Mike Juliet 9 Mike 8 Sierra Mike Juliet you're 59 you're 59 You're 5'9". thank you Thank you. Thank you, satellite. This is 9 Mike. Enggak, Malaysia nih. 9 Mike 8, Sierra Juliet Mike. 9 Mike 8, Sierra Juliet Mike. yang keluar lagi Sierra Juliet Mike. Yankee Golf 4, Foxtrot, Hotel Romeo. You're 5'6". Thank you, go set, great, extra. This is 9 Mike 8, Sierra Juliet Mike. You're 5'9". Thank you. Thank you, 7 Yankee Golf 4 sudah nabrak bangunan jadi agak sulit kita komunikasinya lagi. Tapi yang jelas itu tadi kalian komunikasi sama rekan yang ada di Bogor pertama. Yang kedua tadi 9 Mike 8 itu dari Malaysia. 9 Mike 8 dari Malaysia. Itu 9 Mike 8 Sierra Mike Juliet itu jauh banget ya dari sini juga Malaysia. Jadi dengan antena ini dengan kita komunikasi satelit kita bisa menjangkau Indonesia, seluruh Indonesia dan Asia Tenggara tentunya ya. Jadi ini juga kita bisa gunakan untuk darurat. Kemudian yang tadi CW sudah terima? Kena gangguan, oh ya. Jadi itu ya, jadi kalian sudah bisa berhasil komunikasi. Nanti lognya saya berikan ke kakak di dalam ya. Oke, terima kasih. Silakan, salam pramuka. Silakan masuk di ruangan radio untuk selanjutnya. Mohon dibikin format seperti ini. SMP Negeri 12 Kabupaten Bandung dan aparatur tidak. Betul. Oke, jawab ya. Oke. Ya, yang kira-kira Alfa 5 Juliet berapa?
Di sini Yankee Hotel uniform Yankee Juliet. Terima kasih Kak Jinda. Sedang kalau di sini kelihatan nama kamu siapa? Ganti. Lepas. Sebelum begitu yang kita tuh uniform baru kedua. Kamu udah jelas soal yang dikatakan apa tadi? Siapa enggak? Monitor, tapi ini kan stationnya di Bantul, seharusnya kan harus di Bantul di 552. Ya saya Oke. Ya, mau itu Pak Anjas kan di 380. Sekarang yang Berarti stationnya Bantul. Kalau di Gunung Kidul kan saya memanggilnya biar standarnya di 1552 kilo Pak Anjas KSL. diulang betul. Yankee Hotel tuh Yankee Hotel tuh. Yankee Hotel tuh uniform Yankee Hotel tuh Yankee Hotel tuh uniform Yankee Juliet. Perkenalkan, nama saya Hilman Adi Wicaksono dari Pangkalan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ganti. Yankee Hotel tuh uniform Yankee. Ya, Yankee Hotel tuh uniform Siapa Kak? Yankee Juliet di sini. Yankee Hotel tuh uniform color Juliet. Ya, salam kenal Kak. Nama saya Bilal dari SMP Negeri 1 Banjong. Kadis. Kalau peraturannya sana, mana tulisan nama? apa yang kamu bisa Minta ID Nama saya Untuk kami India Belum Oscar. Yankee Hotel tuh Alfa jadi forum Juliet. Yankee Hotel tuh Alfa 5 Juliet Bravo kau. Yankee Hotel tuh Alfa 5 Juliet Bravo. Ini tadi berapa wes jam minta jam berapa? Karena aku mau jam 15 loro minta ini mau jam. Juliet menunggu. Terima kasih. Yankee Hotel tuh uniform Juliet. Yankee Hotel tuh uniform Yankee Juliet. Saya sekolah di Yankee Hotel tuh ini forum Yankee Juliet. Yankee Hotel tuh Alfa 5 Juliet Bravo kau. Oke, Yankee Hotel tuh Alfa 5 Juliet Bravo kembali di Yankee Hotel tuh yang paling jalan. Silakan, ada sesuatu ganti. Oke, terima kasih. Ini ada mau berkeso ini. Yankee di depan. Tangan kiri. Nah, maju. Ada Yankee. Masknya dilepas aja. Yankee Hotel tuh uniform Maka Juliet. Di sini Yankee Hotel tuh Yankee uniform Hotel tuh Yankee Alfa Juliet. 5 Juliet Kita City Bravo daripada kembali Yankee Hotel tuh biru bareng Yankee Juliet ganti. Mau tahu katanya dong, boleh nggak? Ganti. Yankee Hotel tuh uniform Yankee Juliet. Di sini Yankee Hotel tuh uniform Golf Juliet. Umur saya 16 tahun Kak. Ganti. Yankee Hotel tuh uniform Golf Juliet. Yankee Hotel tuh uniform Yankee Juliet. Kalau boleh tahu, kakak tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Yankee Hotel tuh uniform